Halo semuanya, selamat datang di podcast Pancasila. Jadi hari ini kita bakal ngobrolin suatu hal yang kayaknya tuh formal banget, tapi sebenarnya sangat-sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu adalah Pancasila sebagai dasar negara. Oke, jadi di episode kali ini saya nggak sendirian karena sudah ada kedua teman saya di sini yang sangat hebat, dan mereka akan berbagi pandangan dan pengalamannya seputar Pancasila sebagai dasar negara. Dan sebelum kita ngobrol lebih jauh, kayaknya kita perkenalan diri dulu kali ya. Dimulai dari saya, nama saya Fahri Muhammad Hafiz dengan NPM 2025 32500 170. Saya Mutiara Huta Barat dengan NPM 2025 32500 169. Dan saya Uli Herawati dengan nomor NPM 2025 32500 203. Oke, jadi gimana kabarnya nih? Baik. Tapi kali ini agak berat ya, tapi kayaknya bakal menarik banget kalau kita bedah. Betul banget. Nah, biasanya kalau orang dengar kata Pancasilanya sebagai dasar negara, langsung tuh kebayang kayak hafalan waktu sekolah, ya nggak sih? Yang harus diingat sila 1 sampai 5. Padahal kan sebenarnya pertanyaan pentingnya kan bukan cuma hafal atau enggaknya, tapi juga kenapa Pancasila tuh harus ada, kan? Apa yang bikin Pancasila jadi fondasi bangsa kita? Nah, itu yang menarik buat kita obrolin, karena kalau dipikir-pikir lagi, Pancasila itu sebenarnya nggak sederhana cuma dihafalin atau diucapin pas upacara aja. Nah iya, setuju banget. Kalau aku lihat dari sisi hukum, Pancasila itu ibarat fondasi rumah. Bayangin aja, kalau rumah nggak punya fondasi, ya pasti gampang runtuh kan. Nah, Indonesia ini kan negara yang super majemuk. Ada ribuan suku, agama, sama bahasa. Jadi Pancasila itu fungsinya kayak fondasi yang bikin kita bisa berdiri kokoh bareng-bareng. Bedanya, Pancasila ini bukan dipaksain dari luar, tapi lahir dari nilai-nilai bangsa kita sendiri. Kayak gotong royong, toleransi, musyawarah, sama keadilan itu. Kenapa sampai sekarang Pancasila relevan banget meskipun zaman udah berubah? Kayak aku setuju banget nih, soalnya kalau dilihat dari kacamata generasi muda, Pancasila itu sering dianggap jauh banget dari kehidupan kita sehari-hari. Kayak cuma ada di buku pelajaran aja. Padahal kalau dipikir-pikir, waktu kita nongkrong bareng teman yang beda agama atau kerja kelompok sama anak-anak yang dari daerah lain, itu kan sebenarnya kita udah ngejalanin nilai persatuan, kemanusiaan, dan musyawarah. Jadi sering kita tanpa sadari Pancasila itu udah hidup dalam keseharian kita. Tinggal gimana kita lebih nyadar aja kalau hal-hal kecil kayak gitu sebenarnya bentuk nyata dari Pancasila. Oke, menarik nih. Jadi sebenarnya pengaplikasian Pancasila itu udah sering terjadi gitu ya di kehidupan sehari-hari. Cuman kadang kitanya aja nih yang nggak sadar gitu kan. Nah, menurut kalian nih, apa sih contoh kecil dalam kehidupan sehari-hari itu yang menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila itu masih ada gitu? Kayak misalnya dari cara bersikap, bergaul, atau ambil keputusan secara bareng-bareng gitu. Misalnya nih di kampus, saat ada perbedaan pendapat dalam rapat organisasi, kalau kita memilih musyawarah dan bukan saling ngotot, itu mewujudkan sila keempat, kerakyatan. Atau saat kita menolong teman yang kesulitan, itu mencerminkan sila kedua, kemanusiaan. Kayak aku tambahin nih, bahkan hal sederhana kayak antri dengan tertib di kantin juga mencerminkan nilai keadilan. Semua orang punya hak yang sama. Jadi kadang nilai Pancasila itu hadir di momen kecil yang sering kita anggap remeh. Setuju banget sih. Nah, tapi kalau kita lihat sekarang ya, banyak juga yang bilang generasi muda itu kurang peduli sama Pancasila. Nah, menurut kalian nih, benar nggak sih anggapan itu? Atau cuman sebenarnya masih peduli, cuman cara ngejalaninnya aja nih yang beda sama yang dulu? Sebagian iya, karena banyak yang melihat Pancasila sebatas teks di buku. Tapi kalau kita gali lebih dalam, sebenarnya nilai itu masih ada di masyarakat. Tantangannya adalah bagaimana kita mengaitkannya dalam konteks zaman modern. Betul, apalagi kita sekarang hidup di era digital. Informasi gampang banget masuk, termasuk yang bisa memecah belah. Nah, kalau generasi muda nggak megang Pancasila, gampang banget terbawa arus. Jadi Pancasila itu kayak kompas biar kita nggak hilang arah. Keren tuh analoginya ya, kayak Pancasila itu sebagai kompas gitu. Oke, sebelum kita akhiri obrolan hari ini, aku mau dengar nih dari kalian berdua dalam satu kalimat aja. Kenapa sih Pancasila sebagai dasar negara itu penting banget buat kita semua? Karena tanpa Pancasila, Indonesia nggak punya identitas dan dasar hukum yang menyatukan kita di tengah perbedaan.
Oke, kalau dari aku, karena Pancasila itu bikin kita tetap bisa berbeda-beda tapi tetap satu bangsa. Keren banget ya. Jadi jelas ya Pancasila itu bukan hanya milik buku sejarah, tapi juga milik kita semua dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, terima kasih Mutiara dan Aulia atas waktunya. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton, yang udah dengar gitu ya. Dan jangan lupa buat mengimplementasikan Pancasila itu dimulai dari hal-hal yang kecil yang sering kita lakukan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah. Terima kasih.